tidak ada yang tersembunyi. Biarlah kami semua diinsafkan, disadarkan kembali, supaya kebenaran ilahi itu mengubah pola pikir, sikap hati, dan tujuan hidup kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami mau belajar setia dalam perkara kecil dan terus belajar minggu, bulan, tahun, apapun yang terjadi. Kami mau memiliki integritas itu. Ampuni kami Tuhan sebagai hamba Tuhan. Mungkin kami sudah menyalahgunakan kepemimpinan kami, kekuasaan yang Tuhan percayakan, baik di rumah tangga, di gereja, di pelayanan, dimanapun. Ampuni kami. Kami mau belajar merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, supaya kami bisa melihat Tuhan itu, mengalami Tuhan itu pribadi lepas pribadi setiap hari. Bukakan mata rohani kami Tuhan. Engkau telah menyingkapkannya lewat firman-Mu, lewat hamba. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Segala tekanan dan ujian yang kami alami di pelayanan, di rumah tangga, dimanapun kami berada, kami mau belajar tentang merendahkan diri kami dan belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan lagi mengandalkan dunia ini, tapi mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kebenaran-Mu yang disampaikan malam hari ini seperti pedang dan seperti gadang, seperti api. Biarlah kami semua hamba-hamba-Mu yang mendengar kebenaran ini merenungkan siang dan malam. Dan kami pulang, kami tidak pernah sama lagi dalam kehidupan, dalam pola pikir kami, sikap hati kami. Kami diubahkan dan lebih benar di hadapan Tuhan. Karena Engkau yang berkata, jika hidup keagamaan kami tidak lebih benar daripada orang Farisi. Mulai hari ini biarlah kami punya kesadaran setia perkara kecil. Sekalipun orang tidak melihat kami, tidak memperhatikan kami, kami mau belajar takut Tuhan, membangun integritas yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat pelayanan kami akan dipulihkan, pelayanan kami akan mengalami mujizat, mengalami kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kami semua. Diberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran itu. Biarlah terus diurapi, dan kemanapun hamba-Mu ini pergi, ada banyak orang diubahkan dan mengalami Tuhan, dan mereka akan semakin serupa dengan Tuhan. Berkati anak-anaknya, pelayanannya, istrinya dimanapun berada, yang Tuhan percayakan. Kasih karunia-Mu melimpah atas hamba-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu malam hari ini dalam hidup kami. Kami terima dengan iman. Jadilah firman-Mu dalam hidup kami. Jadi kebenaran yang hakiki, yang mengubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah firman itu dalam hidup kami. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita telah selesai ibadahnya. Dan pada malam hari ini kita akan serah terima jabatan dari BPD yang lama kepada BPD yang baru. Untuk itu kami presidium yang ditugaskan, saya, Pak Sabar, dan Pak Angga, pada malam hari ini ingin melakukan serah terima dari BPD lama kepada BPD baru. Untuk itu saya undang BPD lama maju ke depan. Silakan berjalan
saja di sebelah kiri saya. Kemudian BPD baru di sebelah kanan saya. Tunggu di fotokopi dulu, Pak. Mari yang baru ada di sebelah kanan saya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada malam hari ini kita akan melakukan serah terima ini. Karena itu saya akan membacakan berita acara serah terima jabatan Badan Pengurus Daerah GSCA Daerah Jawa Tengah 2 dan DIY nomor 02 PA Radar garing BPD 2 Jateng dan DIY garing GSCA 2 Romawi 2025. Serah terima jabatan dari BPD masa pelayanan 2022-2025 kepada BPD masa pelayanan 2025 sampai 2028. Sesuai dengan pasal 9 Tata Gereja tentang pimpinan Badan Pengurus Daerah yang berbunyi anggota-anggota Badan Pengurus Daerah adalah pendeta-pendeta yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan komisaris yang dipilih, ditetapkan dan diberhentikan atas keputusan rapat daerah dengan persetujuan 2/3 dari jumlah hak suara yang hadir untuk 3 tahun lamanya atau sampai rapat daerah berikutnya. Bila mana terjadi sesudah 2 kali pemungutan suara salah satu calon belum terpilih, maka akan dalam pemungutan suara berikutnya calon yang mendapat setengah dari jumlah hak suara yang dipungut tambah 1 hak suara dianggap terpilih. Badan Pengurus Daerah memimpin gereja ini di daerah. Maka dengan ini Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia Daerah Jawa Tengah 2 dan DIY masa pelayanan 2025-28 meletakkan jabatannya. Meletakkan jabatannya. Baik, nanti akan direvisi ya. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemilihan keputusan rapat daerah yang berlangsung pada tanggal 5 Februari 2025, maka pada hari ini Rabu bertempat di GSC Haleluya Yogyakarta di hadapan Presidium Rapat Daerah dan peserta rapat daerah telah dilaksanakan pelantikan Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia Daerah Jawa Tengah 2 dan DIY masa pelayanan 2025 sampai 2028 yang selanjutnya memimpin dan bertindak untuk dan atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia Daerah Jawa Tengah 2 dan DIY. Bersama dengan itu telah dilaksanakan serah terima inventaris
secara simbolis dari Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia Daerah Jawa Tengah II dan DIY di masa pelayanan 2025 sampai 2028 kepada Badan Pengurus Daerah Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia Daerah Jawa Tengah II DIY masa pelayanan yang tadi salah ya 2022 sampai 2025 kepada PPD di masa pelayanan 2025 sampai 2028. Penyerahan inventaris secara nyata akan dilaksanakan secepat-cepatnya 1 minggu dan selambat-lambatnya 1 bulan setelah tanggal berita acara ini. Berita acara ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya pada hari ini, Rabu 5 Februari 2025 dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yogyakarta 5 Februari 2025 yang menerima Badan Pengurus Daerah masa pelayanan 2025 sampai 2028 kepada yang menyerahkan Badan Pengurus Daerah masa pelayanan 2022-2025. Baik, secara simbolis penyerahan ini akan dilakukan lebih dulu Jabotas dipinjam di sini dulu. Kemudian secara simbolis Pak Edi menyerahkan stempel saja. Cepat. Baik. Dengan berakhirnya masa periode PBD 2022 hingga 2025 dan telah terpilihnya PBD di periode 2022 hingga 2028. Maka dengan ini kami menyerahkan tugas selanjutnya kepada PPD yang terpilih dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baik, secara simbolis sudah dilakukan dan ini ada setumpuk buku yang berisi administrasi PPD nanti akan diserahkan dan secara simbolis juga kemudian secepat-cepatnya akan diperiksa dan sekurang-kurangnya dalam waktu 1 minggu atau selambat-lambatnya 1 bulan setelah tanggal berita acara ini semua inventaris harus diserahkan. Sekarang silakan menandatangani berita acara serah terima ini mulai dari PPD masa pelayanan 2022 sampai 2025. Pak Jabotas silahkan ke sana dulu.
Kami mengundang juga untuk menyaksikan serah terima ini Bapak Pendeta Gatut Budiono selaku PPP untuk maju ke depan dan nanti meneguhkan BPD yang baru. Dan kami juga mengundang Bapak Yoel Bulton selaku anggota rapat daerah. Silakan Pak Lukas, ini zaman. Jangan yang ini. Pak Lukas. Pak Amon. Pak Dodi. Ini boleh difoto, saudara. Ya, di atas. Pak Jabotas. Pak Jabotas ke kanan dulu. BPD periode 2022 sampai 2025 telah menandatangani serah terima ini dan diterima oleh BPD masa pelayanan 2025 sampai 2028. Silakan. Ibu Caroline. Pak Wisnu. Di atas.
telah ditandatangani oleh semua pihak. Oleh karena itu serah terima ini telah selesai. Dan sekarang kita akan mendoakan BPD yang baru masa jabatan 2025-2028. Silakan untuk maju di depan. Oke. Baik. Boleh bertanya? Baik, saudara-saudara, saya akan membacakan teks firman Tuhan bagi BPD yang baru terpilih. Teks ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada para penatua. Dia mengatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Penatua pada zaman itu presbiter, itu berarti pemimpin-pemimpin level atas, membawai gembala-gembala. Mengatakan aku sebagai teman penatua, jadi Petrus pun juga menempatkan diri sebagai PBB dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saya tidak mau khotbah, tapi ada satu kata tadi, teladan. Dan kemarin saya katakan pada waktu pelantikan bahwa saya memahami pelantikan itu artinya bicara mengenai keteladanan. Dan kalau kemarin saya sudah urutkan mulai dari pemegang surat keterangan, lalu kemudian kita tambah lagi pendeta pembantu, lalu pendeta muda, lalu sampai pendeta pembantu, pendeta penuh. Maka sekarang kalau kita jadi pengurus wilayah, berarti kita harus siap menjadi contoh atau teladan bagi seluruh pendeta di wilayah kita. Lalu kemudian yang berikutnya, kalau jadi BPD, ya berarti siap jadi teladan bagi wilayah, lalu kemudian seterusnya sampai jemaat. Moga-moga saudara tolong Tuhan untuk bisa menjadi teladan. Itu saja. Tuhan akan tolong. Mari kita akan bersama-sama berdiri, lalu saudara kami silakan berlutut. Apakah ada di antara mereka ini yang pasangan hidupnya datang? Ya, jadi kalau ada di sampingnya, karena apa yang dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh rapat daya. Silakan. Jadi aku kasih jarak sedikit supaya pasangan-pasangan yang datang bisa langsung berlutut di sebelahnya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu yang memandangku bayang di sekelilingku. Berikan
Berikan Tuhan saudara, pemimpin-pemimpin itu perlu didukung. Karena itu kalau sudah mendukung, coba ulurkan tangan saudara sebagai lambang dukungan saudara dan mereka dan kita mendukung dan silakan tepuk tangan saudara. Bapak kami dalam surga, kami sangat mengucap syukur kepadamu oleh proses organisasi yang telah kami jalankan pada sore tadi. Sekarang kami mendapatkan pemimpin-pemimpin kami untuk 3 tahun ke depan. BPD yang telah terpilih ini ya Tuhan, kami percaya ini juga adalah tangan Tuhan. Ini adalah cara Tuhan bekerja, sehingga Tuhan punya kehendak untuk 3 tahun yang akan datang. Engkau akan memajukan daerah ini melalui mereka. Sebab itu kami hamba-hambamu, kami ingin sekerja dengan mereka. Kami mau satukan hati dan mendukung mereka itu, agar supaya Tuhan akan pakai saudara kami ini. Urapi mereka dengan urapan yang khusus. Beri kepada mereka mimpi-mimpi yang melampaui kemampuan mereka untuk dapat meraihnya, sehingga mereka akan selalu bergantung dan berseru kepada Tuhan untuk impian-impian yang Tuhan berikan kepada BPD kami ini. Dan kiranya Tuhan akan pakai mereka dengan urapan-Mu, dengan pemberdayaan yang berasal dari Tuhan, kekuatan Roh Kudus, sehingga pada waktu mereka nanti mencapai prestasi-prestasi kehidupan, bukan kesombongan yang muncul, tapi justru akan memberi kemuliaan dan hormat kepada Tuhan saja. Kami berdoa kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat, Tuhan mengaruniakan marifat, Tuhan akan memberikan kepada mereka ketajaman berpikir, ketajaman roh untuk mengerti kehendak Tuhan dan kemana arah Tuhan mau membawa daerah ini, yaitu daerah luar Jawa Tengah dan DIY. Kiranya sungguh-sungguh dalam 3 tahun ke depan kami dapat berdecak dan mengatakan Tuhan sudah bekerja di antara kami dalam 3 tahun ini. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong mereka, melindungi mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dalam menjalankan tugas-tugas, menjauhkan dari segala kecelakaan, sakit penyakit atau mara bahaya. Tapi Tuhan akan melindungi mereka dan memberkati mereka. Tuhan akan menaungi mereka dan menunjukkan wajah-Mu kepada mereka, dengan mereka akan ada otoritas yang berasal dari Tuhan. Karena kan semua buah roh yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan mereka, dan kami percaya Tuhan melingkupi mereka dengan kehendak-Mu dan kuasa-Mu. Kami juga mohon Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka sukacita dalam pelayanan. Karena sukacita adalah kekuatan yang luar biasa dalam pelayanan, sehingga walaupun mereka harus melakukan pekerjaan dengan sangat berjerih lelah, tapi sukacita akan memberikan selalu kekuatan yang baru. Diserahkan mereka ke dalam tangan kasih karunia Tuhan dan memohon untuk urapan khusus turun atas kelima saudara kami ini dan semua aparaturnya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami habiskan saudara kami ini menjadi Badan Pengurus Daerah 2 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025-2028 dengan keberhasilan. Nama Tuhan Yesus pula kami telah mendukung dalam doa ini, dan semua yang mendukung sama-sama katakan amin. Amin. Saya kira bagus kalau difoto ya begini, lalu saudara silakan duduk. Nanti setelah itu kalau masih ada pengumuman supaya akan diberikan oleh panitia. Sambil saudara itu presidium BPD lama bisa mendampingi. Bagaimana kira? Ya, jangan turun dulu. Ada di sini. Ya, silakan. Silakan difoto ya. Kami persilakan yang lain-lain boleh turun, tapi 5 anggota BPD di sini karena saya perlu wajah mereka untuk difoto, untuk saya setorkan ke
bagian data di BPP. Terima kasih. Rapat saja, rapat lebih bagus. Yang boleh foto ini hanya yang pakai jas. Ini tepuk tangan. Sebelum kita turun, saya serahkan kepada Ketua BPD yang baru, namanya Pendeta Cak Mumas, dan untuk memberikan kata-kata sambutan. Lalu setelah itu nanti kami serahkan kepada panitia untuk memberi pengumuman, lalu kita akan tutup dengan doa berkat bersama. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Saya secara pribadi mewakili rekan-rekan BPD terpilih hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Bapak Ibu terhadap kami. Kami sadar bahwa sebenarnya kami tidak punya kemampuan apa-apa. Terus terang sebenarnya tadi malam, tengah malam itu di hotel, saya itu ke lobi Bapak Ibu Saudara untuk minta kertas HPS. Dan saya ingin menuliskan bahwa besok saya tidak bersedia untuk dipilih menjadi anggota BPD. Tetapi di lobi tidak ada kertas HPS. Dan di HP saya sudah buat konsepnya, besok pagi saya akan cari kertas HPS di gereja, tapi hati saya kok tidak damai sejahtera Bapak Ibu. Akhirnya saya memutuskan tidak jadi. Ada rasa takut di hati ini. Siapa tahu Tuhan sebenarnya ingin pakai saya. Kenapa saya tolak? Dari rumah sebenarnya saya sudah komitmen, sebenarnya ingin pelayanan di gereja tetap, tapi selalu ada rasa takut di hati untuk menolak. Barangkali Tuhan ingin bekerja. Sebenarnya ketika saya duduk di sini dalam pemilihan, sebenarnya saya juga ingin angkat tangan tidak bersedia dan saya ingin mundur. Tapi di hati ini kok selalu sepertinya tidak ada. Akhirnya saya memutuskan, sudah, saya ikut kehendak Tuhan. Kenapa saya mau? Karena GSJ adalah rumahku. GSJ adalah rumahku. Saya cinta GSJ. Saya terus terang bilang kepada Bapak Ibu Saudara, saya cinta GSJ. GSJ adalah rumahku. Itu sebabnya saya mau. Karena saya sudah cinta kepada GSJ. Yesus ada di GSJ yang saya layani, dan saya berjumpa dengan Yesus di GSJ yang saya layani, dan saya dipulihkan, diberkati di GSJ. Itu sebabnya saya cinta kepada GSJ. Bapak Ibu Saudara, secara kemampuan saya pribadi, saya terus terang tidak mampu. Saya bukan seperti Pak Edi, saya bukan seperti Pak Venus, saya bukan seperti yang lain. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi saya selalu dikuatkan dengan motivasi dari Pak Venus, belajar. Kita harus belajar. Semua tidak ada yang bisa, tapi kalau mau belajar pasti bisa. Itu menguatkan saya. Terus terang saya nggak sanggup, tapi saya mau belajar. Jadi kalau saya sering salah, kalau Bapak Ibu Saudara memarahi saya sudah siap. Saya sudah siap, tapi bisa mau belajar. Tapi jangan saudara sering-sering memarahi saya. Ya. Saya mau belajar dan saya mau terus memperbaiki diri. Beberapa hari ini setiap firman Tuhan yang disampaikan kok sepertinya mendorong kami terus di usia muda. Memang kalau bukan usia muda ini, siapa lagi? Para senior kita semakin lanjut usia. Kemudian di generasi yang akan datang pun mau tidak mau harus kita mempersiapkan. Semua tidak bisa, tapi kita harus belajar.
Saya cinta kepada gereja, cinta kepada BPD 2 Jateng, dan saya cinta kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi kepada istri saya. Pasti istri saya akan selalu mendukung saya. Istri saya terus terang bilang, ketika saya terpilih, asam lambungnya seperti tapi saya percaya Tuhan selalu bersama dengan kami yang terpilih. Tuhan pasti akan memampukan kami. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu Saudara, dukungan Bapak Ibu Saudara terhadap kami, dan selama 3 tahun ke depan saya mau kita bergerak bersama-sama. Saya mau kita bergerak bersama-sama dan kami rasanya tidak ingin memerintah saudara, tetapi kami rasanya ingin ayo berjalan bersama-sama. Berjalan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara punya kebutuhan, punya pergumulan, ayo sama-sama kita berbicara, kemudian kita bergerak, berjalan bersama-sama. Saya percaya akan ada perubahan yang lebih baik di daerah ini. Kiranya Tuhan memberkati. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan sedikit kata. Ya, selamat datang BPD yang baru untuk melayani gereja-gereja yang ada di daerah Jateng 2 dan DIY. Kita akan bekerja bersama-sama, belajar bersama-sama, dan gembira bersama-sama. Selamat, Tuhan memberkati. Mana teman saya presiden tadi? Kasih selamat, Pak. Masih ada 2 acara lagi. Silakan BPD baru untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu Saudara-saudara, Pak Gatot besok tidak bisa mengikuti sampai selesai. Oleh karena itu kita menggunakan kesempatan pada malam hari ini untuk memberikan kenang-kenangan kepada beliau yang diberikan oleh wilayah 1. Ya, Pak Gatot silakan maju ke depan, dan ini ada kenang-kenangan dari panitia radar wilayah 1. Saya undang ketua wilayah Pak Pangan untuk maju ke depan menyerahkan kenang-kenangan ini. Mewakili teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih Pak untuk pesan Tuhan yang disampaikan kepada kami. Kami sangat diberkati. Saya juga tidak dapat bocoran isinya apa. Tapi biarlah kenang-kenangan ini membuat Pak Gatot terkenang dengan BPD 2 Jateng dan DIY. Mohon diterima. Ya, terima kasih Pak Gatot yang sudah melayani kita. Dan sekarang kita akan memanggil BPD periode 2022-2025 untuk maju ke depan. Teman-teman, atas nama teman-teman, kita ingin
memberikan kenang-kenangan kepada mereka. Oke dulu. Ya, nanti saya minta Ibu Lucy untuk maju ke depan, memberikan rasa terima kasih, kenang-kenangan kepada Bapak Ketua Daerah Jateng II dan DIY. Kemudian yang kedua, saya minta Pak Julius untuk maju ke depan, memberikan kenang-kenangan kepada Pak Lukas sebagai Wakil Ketua BPD 2 Jateng dan DIY. Selanjutnya, saya minta Pak Yusafat untuk maju ke depan, memberikan ucapan terima kasih kepada Sekretaris Daerah kita, Bapak Pendeta Amon Mario. Selanjutnya saya minta Ibu Dahlia maju ke depan. Berikan kepada Bendahara Daerah 2 Jateng dan DIY, Bapak Doni. Kayaknya dulu. Dan yang terakhir, saya minta Bapak Joko Resdianto untuk maju ke depan, memberikan kenang-kenangan rasa terima kasih kita kepada Bapak Capotas selaku komisaris. Ya, saya mewakili teman-teman hamba Tuhan di daerah 2 Jateng dan DIY mengucapkan banyak terima kasih kepada BPD yang telah melayani gereja ini selama 1 periode. Saya tahu menjadi BPD itu sebenarnya ada banyak pengorbanan yang kita berikan. Oleh karena itu, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Kenang-kenangan yang tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Silakan Bapak-bapak kembali ke depan. Dan sekarang kita akan mendoakan TAK dan THD yang baru yang sudah terpilih tadi. Silakan maju ke depan. Kalau Pak Gatot mendoakan ya. Silakan TAK, THD untuk maju ke depan.
Oke. Atau di bawah saja boleh ya? Ada presiden supaya nggak masalah. Saudara berdiri bersama-sama karena tadi sudah kita doakan tim audit keuangan supaya agak kelihatan bedanya ada space, ada jarak. Ya, terima kasih. Kami persilakan anggota BPD yang baru boleh berdiri di belakang mereka. Kemudian juga hamba-hamba Tuhan yang usianya 65 tahun ke atas. Kami persilakan datang ke depan dan mendoakan teman-teman kita. Siapapun yang Pak Rubin dan yang lain. Pengakuan lah siapa yang 65 tahun ke atas datanglah ke depan dan boleh mendoakan. Silakan. Berikan ku Tuhan bukan tugasku, berikan ku hatimu selangkah padamu. Berikan ku karena ini kasih-kasih kami yang ada dalam tim audit keuangan dan tim anggaran daerah berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan akontabilitas, maka kami minta Tuhan akan menolong mereka. Berikan kiranya Tuhan kepada mereka hatimu, tanganmu, matamu, dan kakimu, supaya mereka akan dapat menolong BPD untuk menjalankan tugas terutama dalam pengelolaan keuangan dengan sangat baik, sehingga semua program yang Tuhan mau lakukan akan dapat difasilitasi sehingga dapat terjadi dengan berhasil, sehingga nama Tuhan akan dikuduskan dan dimuliakan. Berikan kepada mereka ketajaman dalam melihat semuanya, sehingga ketajaman itu akan menolong teman-teman BPD untuk menjalankan tugas dengan rasa aman, karena ada orang-orang yang membantu melihat segala sesuatu dalam ketajaman. Tuhan karuniakan mereka hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga pada akhirnya mereka dapat menjadi orang-orang yang memberikan input yang baik untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di daerah ini untuk kemuliaan. Tolong keluarga mereka, supaya keluarga mereka juga diberkati. Tolong jemaat-jemaat yang mereka layani, tolong siapapun yang mereka berkontak, supaya Tuhan akan jadikan mereka berkat. Lindungi saudara kami ini juga dalam perjalanan-perjalanan mereka, lindungi dalam tugas-tugas mereka. Tuhan pakai mereka, Tuhan tolong mereka, jauhkan dari hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Semua yang berkenan pada Tuhan saja akan terjadi pada saudara kami. Terima kasih, kami percaya bahwa telah mengurapi saudara kami ini yang dipercayakan oleh rapat daerah ini untuk menolong BPD menjalankan tugas dengan laju luar biasa. Sekarang Tuhan, pada akhir dari ibadah ini kami memandang kepadamu dan berharap sangat besar, karena hanya berkat dari Tuhan saja yang sungguh-sungguh akan membuat kami bahagia. Karena itu kami mengangkat kedua belah tangan kami kepada Tuhan dan memohon berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan rahmat dari Allah Bapa kami di surga, kasih sayang dan kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala Agung kami, persekutuan penghiburan kekuatan yang selalu baru dan penyertaan Roh Kudus kiranya akan ada bersama dengan kami sehari-hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan semua kita yang menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan Tuhan.
silakan saya memberikan selamat kepada BPD maupun kepada tim audit keuangan dan tim anggaran daerah. Bapak Ibu Saudara-saudara, malam ini saudara bisa memberi selamat